Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi tentang gizi seimbang. Sebelumnya, yang terhormat para instruktur dan Bapak Ibu guru yang luar biasa, terima kasih sudah berada di rumah kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curah Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Weli Siti Rahmayanti. Saya berasal dari TK Mutiara Rahman, Desa Suakerti, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang. Tanggal lahir saya Subang 31 Desember 1979. Kemudian pendidikan saya S1 PG PAUD, lulusan STKIP Pancasakti. Jabatan saya sebagai kepala sekolah di TK Mutiara Rahman. Itu mungkin perkenalan diri saya, dan baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gizi seimbang untuk anak usia 4-6 tahun. Materi ini saya berikan ketika saya melaksanakan parenting di sekolah, yaitu ke orang tua murid, salah satu cara pencegahan stunting. Baiklah, gizi seimbang anak usia 4-6 tahun, PAUD TK Kober Mutiara Rahman. Di Indonesia, pedoman gizi seimbang digambarkan dalam tumpeng gizi seimbang yang mencakup semua unsur utama yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Dalam pedoman gizi seimbang, susunan makanan dipastikan menentukan kebutuhan gizi untuk mencegah terjadinya kekurangan maupun kelebihan gizi. Mengikuti pedoman gizi seimbang menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi seseorang sehingga dapat mempertahankan berat badan normal. Ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama yaitu mengkonsumsi beraneka ragam pangan. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan menjaga kesehatan, kecuali air susu ibu yaitu ASI untuk bayi baru lahir hingga usia 6 bulan. Untuk itu, setiap orang harus mengkonsumsi pangan yang bergizi, berimbang dan beragam untuk memastikan asupan berbagai gizi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga keamanan makanan. Budayakan perilaku hidup bersih dan sehat akan menghindari kita dari risiko terpapar terhadap sumber infeksi. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, terutama sumber energi di dalam tubuh. Memperlancar sistem metabolisme dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Kemudian yang keempat, untuk aktivitas fisik untuk anak-anak biasanya satu hari itu harus 60 menit, minimal 60 menit. Untuk orang dewasa sekitar 30 menit, itu pun hanya 2-3 kali dalam satu minggu. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Memantau berat badan secara teratur bermanfaat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal dan mendeteksi gangguan pertumbuhan. Ingat prinsip ini, anak tambah umur, tambah berat, dan tambah tinggi. Kalau tidak terlihat penambahan berat dan tinggi sesuai bertambahnya umur, maka kemungkinan besar telah terjadi gangguan pertumbuhan pada anak tersebut. Ya, beda dengan orang tua mungkin kalau di sini, karena orang tua tidak berarti tambah umur, tambah tinggi terus ya. Mungkin kalau orang tua harus stabil atau harus normal sesuai dengan tinggi dan berat badan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pesan gizi seimbang untuk anak usia 4-6 tahun. Anjuran pemerintah melalui pesan gizi seimbang untuk anak 4-6 tahun pada dasarnya mengacu pada prinsip 6 pilar gizi seimbang. Berikut beberapa cara untuk memastikan gizi seimbang pada anak rentang usia tersebut. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari.
Kebutuhan gizi sehari anak dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan utama sebanyak 3 kali sehari, yaitu sarapan. Sarapan itu harus sebelum jam 9 pagi, kemudian makan siang dan makan malam. Pastikan makanan yang dikonsumsi beragam, sehat, dan memiliki zat gizi yang tinggi. Kemudian perbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein, omega 3, DHA, dan IPA. Makanan sumber protein dan kaya omega 3, DHA, dan EPA sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Makanan kaya protein termasuk ikan, telur, susu pertumbuhan, daging, ayam, tempe, dan tahu. Ikan dan telur sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak karena kedua jenis pangan tersebut mempunyai kualitas protein yang bagus. Sumber protein nabati juga baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya yaitu tempe dan tahu. Nah, itu mungkin sangat mudah ya didapatkan kita di pedagang sayuran. Kemudian selanjutnya, perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin dan mineral. Tergolong antioksidan. Salah satu fungsi vitamin adalah untuk mencegah kerusakan sel. Sayur dan buah juga mengandung serat yang membantu fungsi pencernaan dengan melancarkan buang air besar dan dapat mencegah dan menghambat perkembangan sel kanker usus besar atau kanker kolon. Biasanya anak mengkonsumsi sayur dan buah sejak usia dini karena dampak positifnya hingga dewasa kelak. Jadi kalau dari kecil senang buah, pasti terbawa ke besarnya juga senang buah dan sayur. Kemudian selanjutnya, batasi mengkonsumsi makanan minuman yang terlalu manis, asin, dan atau berlemak. Makanan manis, asin, dan berlemak meningkatkan risiko kelebihan berat badan sehingga rentan terhadap penyakit kronis tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, konsumsi makanan cemilan yang terlalu manis, asin, dan berlemak perlu dibatasi. Pola makan manis perlu dihindari sejak dini juga. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik yang biasa dilakukan yaitu bermain, olahraga, banyak permainan tradisional yang bisa kembali digalakkan untuk mendukung kesehatan dan kebugaran secara fisik dan mendukung perkembangan sosial emosional anak terhadap lingkungan bermain. Aktivitas fisik yang dianjurkan untuk anak-anak adalah aktivitas fisik yang banyak mengeluarkan tenaga atau permainan aktif seperti kejar-kejaran, lempar bola, main sepeda, berenang, dan berlari pagi. Sebaiknya aktivitas fisik atau olahraga dilakukan setiap hari selama 60 menit, itu untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa sangat berbeda, yaitu hanya 30 menit, itu pun hanya 2-3 kali per minggu. Kemudian selanjutnya mungkin tadi mengingatkan lagi ketika menyajikan susu harus tanpa gula. Selanjutnya yaitu air putih. Minumlah air putih sesuai kebutuhan. Pada buku KIA terbitan Kemenkes RI direkomendasikan bahwa anak usia 4-6 tahun butuh mengkonsumsi 5-6 gelas atau 120-150 ml 1500 ml air sehari. Sebaiknya anak tidak dibiasakan minum minuman manis atau bersoda karena jenis minuman tersebut kandungan gulanya tinggi. Air bersih belum tentu memenuhi persyaratan air minum, sehingga tidak semua air bersih sehat untuk diminum. Air minum aman untuk dikonsumsi apabila persyaratan kualitas air minum: 1. jernih, tidak berbau dan tidak berasa; 2. tidak mengandung mikroba patogen, baik virus, bakteri, atau parasit. Kemudian hanya mengandung zat kimia yang mengikuti standar ketat yang berlaku, kemudian bebas dari zat radioaktif yang membahayakan kesehatan. Salah satu produk air yang aman dikonsumsi adalah mineral. Air mineral adalah air minum kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambah mineral atau bahan lain. Air putih dan kesehatan. Warna urin kuning tua berarti tubuh kekurangan air.
Kurang minum dapat menyebabkan tidak fokus, kurang minum dapat menyebabkan penurunan performa fisik, minum air putih dapat mencegah sembelit, sulit buang air besar. Kemudian minum air dianjurkan sebelum, saat, dan setelah bermain olahraga. Kemudian air minum dalam kemasan yang telah dibuka lebih dari 24 jam membahayakan kesehatan. Kemudian air minum dalam kemasan sebaiknya disimpan di tempat bersih, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung, dan berbenda-benda berbau tajam. Mungkin itu saja paparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.